Jualan paling laku di Indonesia ya jualan agama. Robinson understand of America or Gus Jafar Anda asli depan masjid. Heran bingit, kira air berkah karena secara misterius muncul tiba-tiba. Ternyata pipa PDAM yang bocor tiba-tiba. Ini orang yang sudah bodoh malah dibodoh-bodohi, berkedok berjualan air yang katanya muncul waktu malam itu air barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang di-tag di TikTok Mas Farhan tentang mengelap sebuah barokah di Indonesia, tentang penjualan agama para sahabat. Dan di sini para sahabat dan teman-teman, kalau mereka itu tentang untuk yang kebenaran, Mas Farhan akan sokong juga. Tapi kalau di dalam video ini ya para sahabat yang di-tag di TikTok Mas Farhan, ada sebuah semburan air yang keluar katanya, yang meletup di tengah malam. Dan tiba-tiba orang yang mengatasnamakan keberkahan air ini datang secara tiba-tiba macam itu. Dan ini air keberkahan. Dan di sini juga disediakan kotak amal seperti halnya sukarela. Kalau yang ngambil air di situ boleh memasukkan uang seikhlasnya macam itu. Intinya di situ berkedok penjualannya para sahabat, dibuat bisnis macam itu. Dan setelah didalangi ini masalah air yang keluar itu, ternyata air PDAM yang keluar dari saluran yang bocor para sahabat. Itulah yang apa ya, membodohkan orang yang sudah bodoh macam itu. Mas Farhan ini nggak tahu lah kalau tentang, ada juga yang mengatakan yang apa ya, kuburan yang dibuat-buat. Bahkan ada sebuah oknum yang memang untuk membongkar kuburan-kuburan yang katanya yang tidak ada kuburan diadakan ada kuburan. Dan di situ orang banyak berziarah untuk mendatangkan keberkahan macam itu. Banyaklah cerita para sahabat. Intinya banyak yang berjualan agama dengan menjual air lah, apalah benda lah. Mas Farhan tengok sebuah video ini para sahabat sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Ini dia videonya. Jualan paling laku di Indonesia ya jualan agama. Krim Tarim, jualan agama memang menggiurkan sekali ya. Apalagi soal berkah, semua bisa dieksploitasi atas nama keberkahan. Produk yang belum jelas asal-usulnya, ya kalau nggak percaya silahkan cek saja. Tidak ada label produksinya, batas pemakaiannya, info kandungannya, dan bahkan nggak ada izin dari BPOM-nya. Tapi dengan berani dikapitalisasi dengan kata tarim. Padahal belum tentu juga itu krim dibuat di Tarim. Tidak hanya krim Tarim sebenarnya ya, tapi banyak juga orang-orang yang mengeksploitasi berkah dengan jualan pasir inat, pasir zambal, dengan harga yang sangat fantastis, jutaan, dengan iming-iming berkah wali. Masya Allah. Padahal itu tanah kuburan, tanah wakaf, atau yang minimal tercampur dengan tanah khusus untuk perkuburan. Kok ya tega sekali diperjualbelikan secara masif? Nggak takut kualat kamu tah? Loh, Ustadz kok sini sih? Nggak percaya sama berkah ya? Jelek-jelek gini saya ini alumni Tarim. Bertahun-tahun saya hidup di sana. Kami tentunya percaya bahwa meminta doa keberkahan dan mengambil berkah dari athar atau bekas dari para nabi, sahabat, dan orang-orang soleh itu sangat diperbolehkan dan diamalkan sejak masa sahabat sampai dengan ulama sekarang. Banyak sekali riwayat terkait berkah. Salah satunya nih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fanahnu
nagsiluha lil mardha wa nustashfa biha. Jubah Rasulullah itu ada yang disimpan sama Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Untuk apa? Kami membasuhnya jika ada orang yang sakit agar bisa sembuh dengan wasilah keberkahan jubah Rasulullah. Itu jelas masalah berkah. Akan tetapi mengeksploitasi keberkahan itu picik sekali dan jelas tidak sesuai dengan substansi Islam itu sendiri. Apalagi untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat dan aturan suatu negara. Itu jelas menjual agama dengan harga yang murah. Begitu juga teman-teman sebelah. Memang mereka tidak menjual berkah, tapi malah senang sekali jual kata sunnah. Sedikit-sedikit jualan sunnah. Celana sunnah, rompi sunnah. Sejak kapan coba Rasulullah pakai celana sunnah cingkrang? Tidak ada riwayat yang jelas terkait itu. Rasulullah itu biasanya pakai gamis dan sarung. Walaupun berbeda tentunya model sarung beliau dengan sarung umat Islam di Indonesia. Ibnu Taimiyah pernah menulis, annahu kana yalbasul izar wal rida wal qamis wal jubbah ad-dayyiqah al-kumain. Rasul itu sering mengenakan kain sarung, selendang, kemeja, ya, gamis, ya, dan jubah dengan lengan yang sempit. Malahan lebih parah lagi, tidak hanya sebatas itu saja ternyata. Ada yang jualan dengan embel-embel perumahan syariah, parfum Nabi, bahkan ada juga yang jualan garam ru'yah syariah. Ya mungkin yang lain dianggap tidak sesuai syariah kali ya, sehingga perlu menjual nama syariah. Yaitu sama piciknya dengan menjual kata berkah. Sudahlah, mari sudahi menjual agama dan berkah seperti ini. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, yang sedikit, dan bertakwalah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jualan ya jualan saja sih. Jangan menjual nama Tuhan, tapi berjualanlah dengan nama Tuhan. Bismillah, biar berkah dan sesuai dengan sunnah. Afala ta'qilun? Syirik. Istighfar loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Setahu gue, lu tuh ngerti masalah agama. Kenapa lu main beginian nih? Ngegantungin nasib lu sama jimat. Kenapa? Katanya itu buat melestarikan budaya warisan nenek moyang. Biarpun warisan budaya nenek moyang kita menyimpang dari akidah lo sebagai umat Islam, begitu? Bukan syariat Islam yang mesti menyesuaikan diri sama kita, tapi kita dan budaya kita yang mesti sesuaikan diri dengan syariat Islam. Islam yang ngajarin kita membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah kalau main beginian udah jelas syirik. Habib berarti keturunan Rasulullah. Iya, keturunan Nabi. Itu, nah ini berarti Habib ini ada darah Nabi. Oh iya. Kok jadi sombong ya? Jadi makin nggak percaya. Kayaknya kok sombong ya. Berarti itu kalau gitu taunya dari mana sih? Maaf ya, karena Iya. kan awam ya, Iya, kita iya, nggak tahu. benar. Nah itu taunya dari mana? Itu ada lembaganya, namanya Robito Alawiyah di Indonesia, di Jalan TB Simatupang sana. Yang karena dulu Nabi bilang bahwa semua keturunan itu melewati ayahnya kecuali keturunanku melalui ibunya, karena Nabi gak punya anak laki-laki yang melahirkan cucu. Akhirnya dari Sayyidah Fatimah, dan itu Nabi membanggakan itu agar kemudian dilanjutkan garis keturunannya melalui pernikahan dan pencatatan, bukan untuk sombong, bukan untuk privilege, tapi justru sebagai tanggung jawab. Nih rame-rame nggak tahu ada apa ini, kira-kira ada nih. Air tiba-tiba muncul katanya. Heran bingit, kira air berkah karena secara misterius muncul tiba-tiba. Ternyata pipa PDAM yang bocor tiba-tiba. Inilah potret kebobrokan dari doktrin ala golongan hijau yang dikit-dikit ngalap berkah tanpa memperhatikan dalil yang mendukung. Ingat boy,
Berkah itu Allah Ta'ala yang tentukan. Sebagaimana firman-Nya yang mengatakan, di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 26. Bisa cek sendiri penjelasan tafsir At-Tabari dalam hal ini. Ya, mungkin begitu gambaran orang kalau ngaji hanya sebatas ngalap berkah, ngambil air berkah, kuburan dianggap berkah. Ternyata palsu. Ada yang anggap tiang berkah, kue bolu berkah sampai dilelang, batu berkah, dan kebobrokan lainnya. Padahal keberkahan itu datang karena seorang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq. Mau tanya nih boy, kira-kira ajaran ngalap berkah asal-asalan begini tuh diajarin golongan Islam yang mana ya? Tuh kan, ada yang proyekin dengan taruh kotak di sana. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya pekerjaan seperti itu ya para sahabat memang mendatangkan banyak uang dan juga memanipulasi semua masyarakat di sana. Yang katanya ada letupan air di tengah malam dan juga menyemburkan air yang begitu jernih, dan mereka mengatakan air ini mendatangkan barokah, mendatangkan berkat macam itu. Berkedok berjualan agama, dan di situ juga banyak lagi para sahabat. Dan tiba-tiba ketika didalangi sebuah air yang muncul itu, ternyata ada pipa di dalam yang bocor, air PDAM yang memang bocor ya para sahabat. Tapi sama oknum ini yang mengetuai di sana dibilangnya air barokah macam itu. Makanya para warga di sana itu dia sudah bodoh, dibodoh-bodohin sama orang ini, hanya menguntungkan uang, semata-mata uang para sahabat. Jadi kalau masalah agama ini, kalau di negara kita ini 100% ini bukan 100% agama Islam para sahabat. Banyaklah berlika-liku di antara sana itu. Memang yang dikatakan mayoritas agama Islam di negara Indonesia terbesar, tapi yang berkedok penjualan agama ini sangatlah banyak para sahabat yang berkedok dengan kuburan, inilah itulah, dengan air barokah lah macam itu. Jadi ada sebuah film yang menayangkan sebuah narasi bid'ah macam itu dari Malaysia itu. Banyak yang disukai juga oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya film itu sebuah sindiran macam itu kepada netizen kita macam itu, agar menjauhi perkara-perkara bid'ah macam itu, perkara yang memang dilarang oleh Allah macam itu. Kita harus mengikuti yang satu dan mengikuti jalan yang benar macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar seperti itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.